Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Denny Ardianto. Saya mengajar pelajaran ekonomi pada SMA Negeri Darussolah Singosuru, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 230210105-890. Berikut video uji kinerja yang akan kami tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kira-kira bagaimana keadaan kalian? Kira-kira ada yang agak tidak enak badan? Ada, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran, ya, mari kita memanjatkan doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Oke, silakan ketua kelas. Persiapan, berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke materi, tolong kalian lihat di kolong-kolong di bawah meja jika ada kotoran. Silakan kalian buang di luar. Nggak ada ya? Oke, baik, terima kasih. Siapa kita? 10 via 4. Yes, terima kasih. Nah, alhamdulillah kalian masih tetap semangat dan mudah-mudahan kalian tetap sehat. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran ekonomi, di mana materi yang hari ini berkaitan dengan materi yang 1 minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat materi yang minggu lalu itu apa? Kelangkaan. Baik. Jadi sebelum saya lanjutkan akan saya cek dulu kehadirannya ya. Adista hadir. Kemudian Agam, Alwina, Andini, sakit apa ini? Sudah berapa hari? Kemudian Arini, kemudian Arum, Tabita, Trio, Yofarinda. Baik, terima kasih. Bagi yang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh agar bisa berkumpul kembali belajar bersama kita, gitu ya. Oke. Kemudian tadi sudah dijawab sama teman kalian bahwasanya materi yang minggu lalu adalah kelangkaan. Betul, kelangkaan ya? Nah, kelangkaan. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang kebutuhan, kemudian biaya peluang, dan motivasi ekonomi.
motif ekonomi. Kebutuhan, biaya peluang, dan motif ekonomi. Di sini standar kompetensinya, kalian diharapkan memahami konsep dasar ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, biaya peluang, benar skala prioritas, dan motif ekonomi. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar artinya kalian diharapkan mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi yang beberapa ataupun 1 minggu yang lalu ya, kalian kan sudah bisa mendeskripsikan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu apa, yang seperti oikos dan nomos itu loh. Kemudian mengidentifikasi kelangkaan. Nah, kalau kemarin kelangkaan minggu kemarin sudah kita lalui. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang biaya peluang dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, tujuan pembelajaran, jadi harus ada tujuan pembelajarannya. Jadi nggak bisa seorang guru itu tiba-tiba, ayo iki materi ini, Pak tujuannya apa? Nggak tahu, nggak bisa. Jadi apapun kalian yang pelajari itu harus ada tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kalian itu nantinya diharapkan memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian yang kedua, memahami konsep biaya peluang, opportunity cost. Kemudian memahami konsep prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu apa, kemudian motif ekonomi itu apa, kalian harus paham di sini. Kemudian mampu menggolongkan macam-macam kebutuhan sesuai dengan cara memperolehnya. Jadi intinya yang namanya materi hari ini kaitannya sangat erat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Baik itu ekonomi, kemudian baik itu kelangkaan. Selama ini kan berdasarkan minggu kemarin, pertemuan minggu kita kemarin kan sudah kita bahas tentang kelangkaan ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan apa? Apalagi? Kebutuhan, biaya peluang, dan motif ekonomi. Nah, kriteria ketuntasan minimal yang nantinya harus kalian dapat itu adalah 75. Karena apa? Kalau nilai kalian nanti yang kalian dapatkan di bawah 75, berarti kalian tidak tuntas. Jadi dari sini, berawal dari sini, tolong kalian yang fokus. Apalagi seperti teman kalian yang nggak masuk misalkan, entah itu izin, entah itu sakit, bahkan alpa sekalipun. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Karena apa? Karena sudah ketinggalan materi. Ibaratnya tidak masuk 1 hari itu sudah ketinggalan materi berapa. Untuk mengulang kembali belum tentu sama dengan yang lainnya. Karena apa? Tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang dijelaskan langsung nyantol, ya. Kemudian ada yang harus 2 kali, bahkan harus ada yang beberapa kali. Makanya tolong bagi kalian, karena ini musimnya, ini musim gak menentu ya. Kadangkala hujan tiap hari, kadangkala panas, hujan lagi, panas, hujan lagi. Dan ini sangat berpotensi kepada kesehatan kalian. Jadi harapan saya, himbauan saya, tolong dijaga kesehatan kalian. Karena kalau sudah kalian nanti sakit, gak bisa masuk, kemudian kalian gak bisa mengikuti materi pelajaran.
sangat disayangkan sekali. Kita lanjutkan kembali. Saya akan menampilkan sebuah video. Ya. Nah, untuk yang di materi awal kebutuhan biaya peluang dan motif ekonomi, ya, ini adalah barcode. Barcode ini jika kalian scan nanti akan muncul modul, elektronik modul. Jadi sekarang kalian tidak perlu yang namanya nggo buku ataupun bawa buku ke sana kemari, ya, nggak perlu. Kalian tinggal scan, cepet, sudah muncul. Nanti LKPD pun, lembar kerja peserta didik, scan barcode juga muncul. Oke, sekarang kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo Sobat Minimalis, kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola kebutuhan dan keinginan. Mengelola kebutuhan dan keinginan pada dasarnya dapat dibilang tidak mudah, di mana dalam kegiatan sehari-hari adanya suatu kebutuhan dan keinginan ini jadi hal yang mampu mendorong agar dapat mencukupi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Dalam mencukupi atau mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita, tak jarang kita akan lebih giat melakukan sesuatu seperti misalnya bekerja. Akan tetapi alangkah baiknya jika sebelum mewujudkannya, terlebih dahulu kita harus mampu memahami atau mengelola kebutuhan dan keinginan agar hasil pendapatan dari bekerja kita tidak terkena masalah. Selain itu, adanya pengetahuan terkait perbedaan kebutuhan dan keinginan ini jadi hal yang perlu diketahui juga. Pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda tergantung pada profesi yang dimiliki dan situasi, di mana kebutuhan sendiri merupakan segala hasrat yang timbul dalam diri seorang yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contoh saja dari kebutuhan yang harus terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keinginan merupakan segala hasrat yang terjadi dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Tetapi bukan berarti suatu keinginan tidak masalah jika tidak terpenuhi. Selama keinginan tersebut dapat memberikan dampak positif, maka tidak salah untuk memenuhinya. Akan tetapi jika tidak terpenuhi pun tidak akan memberikan pengaruh besar pada kelangsungan hidup kita. Contoh dari keinginan ini bisa seperti pakaian yang membelinya hanya karena untuk memenuhi hasrat akan kesukaannya, bukan karena membutuhkan, seperti membeli pakaian yang sangat mahal. Lalu bagaimana cara mengelola kebutuhan dan keinginan? Berikut uraiannya. Yang pertama, pengendalian diri. Untuk mengelola kebutuhan dan keinginan, maka Anda perlu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini dapat dilakukan seperti menanamkan dalam diri Anda bahwa sebenarnya untuk mengelola kebutuhan dan keinginan, yang dapat melakukannya adalah diri Anda sendiri, bukan sebaliknya. Sehingga jika Anda dikendalikan oleh kebutuhan dan keinginan, maka nantinya akan sulit mengontrol pengeluaran dan akan terjebak pada perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif ini membuat Anda akan lebih sering mengeluarkan uang untuk hal yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Maka dari itu, mampu mengendalikan diri ini merupakan kunci utama dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Kedua, membuat daftar kebutuhan. Dalam membuat daftar kebutuhan merupakan hal penting yang harus dilakukan, mengingat dengan melakukan hal ini dapat sangat berguna dalam mengelola kebutuhan dan keuangan Anda. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam membuat daftar kebutuhan adalah dengan memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan seperti makanan, transportasi, air, keperluan untuk menunjang kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya dari daftar kebutuhan yang telah dibuat, susunlah rincian biaya yang harus dikeluarkan. Ketika biaya yang akan dikeluarkan masih memiliki sisa, maka dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti menabung atau membeli keinginan yang dirasa perlu, atau bisa kamu investasikan. Ketiga, membuat daftar keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih penting dalam memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, baru setelah itu memenuhi keinginan.
Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak perlu membuat daftar keinginan, mengingat hal ini juga bermanfaat untuk mendorong semangat dalam bekerja dan mampu untuk lebih mengelola kebutuhan dan keuangan. Sama halnya seperti membuat daftar kebutuhan, dalam membuat daftar keinginan, kita juga perlu memperhatikan skala prioritas. Keempat, berpikir rasional dan tidak mengutamakan gengsi. Setelah membuat daftar kebutuhan dan keinginan, dan ternyata masih terdapat dana yang tersisa, maka dapat digunakan untuk menabung atau membeli keinginan yang lain. Tetapi yang perlu diingat bahwa Anda harus cermat dalam melihat dan memilih keinginan seperti apa yang akan dibeli. Jika tidak begitu perlu, maka pertimbangkanlah untuk hal-hal yang mungkin lebih membutuhkan dana tersebut. Selain itu, jangan mencoba untuk mengejar gengsi, seperti yang terjadi saat ini. Banyak orang yang ketika membeli sesuatu, mereka lebih memilih mengutamakan merek yang terkenal agar lebih berkelas dan bergengsi, yang biasanya ini didukung dengan harga yang lebih mahal. Hal seperti itu pada dasarnya tidak menjadi masalah, asalkan produk yang dibeli memiliki keunggulan dari segi kualitas. Akan tetapi jika kondisi keuangan tidak mendukung, sebaiknya tidak memaksakan untuk membelinya dan cobalah untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan atau menabunglah terlebih dahulu. Kelima, mengontrol emosi dan hindari yang tidak perlu. Rasa keinginan yang begitu besar seringkali membuat emosi seseorang tidak terkontrol dan tidak berpikir panjang terhadap dampak yang diakibatkan. Begitu juga saat berbelanja, seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum membeli sesuatu, sebaiknya menetralkan emosi terlebih dahulu dan pertimbangkan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Selain itu, sebaiknya menghindari hal yang tidak perlu dilakukan, akan menjadi bagian yang penting dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih baik mengutamakan yang benar-benar perlu daripada yang tidak perlu, sehingga hal itu pun dapat mengamankan kondisi keuangan Anda. Itulah beberapa cara mengelola kebutuhan dan keinginan yang dapat Anda coba dan terapkan, baik untuk Anda sebagai konsumen atau bahkan pelaku bisnis yang dapat memberikan pengetahuan terkait prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dari video yang kalian lihat barusan, kira-kira apa yang kalian tangkap di sini? Apa? Silakan. Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, jadi perbedaan kebutuhan dan keinginan. Memang yang namanya kebutuhan dan keinginan itu tidak sama. Kebutuhan dan keinginan manusia itu sangat banyak dan tidak ada batasnya. Pengen sepeda pancat, sudah punya sepeda pancal, minta sepeda motor, ya. Sudah dibelikan sepeda motor, minta mobil. Sudah beli mobil, kepengen pesawat. Ya, memang yang namanya manusia itu seperti itu. Namanya manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Kasih uang 1.000 pengen 2.000, kasih uang 2.000 pengen 5.000, kasih uang 5.000 pengen 10.000. Jadi yang namanya manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Nah, kalau kebutuhan itu mungkin nggak sama dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu harus segera dipenuhi, kalau keinginan tidak harus segera dipenuhi. Mungkin bisa di apa? Ditunda. Nah, sekarang
Berdasarkan dari video yang kalian lihat tadi itu, ada nggak pertanyaan dari sini? Jawab. Ya, silakan. Apakah kebutuhan dan keinginan itu sama atau berbeda? Nah, apakah kebutuhan dan keinginan itu sama ataupun berbeda? Tadi sudah saya jawab. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Tidak sama. Jelaskan. Coba ulangi lagi. Kebutuhan merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, terus? Sementara itu, keinginan adalah segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan lagi dari video yang saya tampilkan tadi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Ada yang bisa menjawab dari sini? Ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Ya, silakan. Biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Nah, biaya yang timbul akibat dari Suatu pemenuhan kebutuhan yang lain. suatu pemenuhan kebutuhan yang lain. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Kamu lagi? Oke, silakan. Apa itu motif ekonomi? Ya, silakan. Segala hal yang menyebabkan manusia melakukan Bentar. tindakan ekonomi. Motif ekonomi timbul sebagai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Mohon maaf, diulangi agak jelas, nggak usah tergesa-gesa, biar temannya mendengar. Segala hal menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi timbul sebagai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Betul. Terima kasih. Saya rasa tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya pada tayangan video. Jadi kalian yang bertanya, teman kalian yang menjawab. Ini bagus. Jadi situasi semacam ini bagus karena ada yang namanya rasa kritis. Kemudian rasa inovatif yang menjawab. Jadi tidak apa istilahnya, tidak pasif. Makanya harus sesuai dengan slogannya. Kreativitas tanpa batas. Oke. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya kebutuhan sama keinginan nggak sama ya. Kebutuhan manusia ataupun keinginan manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Dan tidak ada batasnya. Hanya alat pemuas kebutuhan aja yang terbatas. Nah, kemudian nanti akan saya bentuk kelompok menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok. Nanti kelompok 1 dan 2 itu membawakan ataupun membahas tentang kebutuhan. Kemudian kelompok 3 dan 4 akan membahas tentang biaya peluang. Kelompok 5 dan 6 akan membahas tentang motif ekonomi. Kemudian nanti kalian kumpul, setelah itu selesai diskusinya, kelompok 1 dan 2 silakan kamu gabung, kamu padukan hasil diskusi kalian kira-kira bagaimana. Karena apa? Antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu belum tentu sama. Kemudian nanti kalian gabung, kemudian nanti kalian kira-kira mana yang terbaik, itu yang diambil. Nah, dari gabungan tadi itu nanti ada satu perwakilan yang mempresentasikan
di depan kelas. Ya. Ada yang mempresentasikan di depan kelas. Kita ulangi lagi, kalau tadi yang ada yang bertanya dan ada yang menjawab, nanti juga begitu. Ada yang presentasi, kemudian ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi yang menjawab bukan presentasi. Yang presentasi itu hanya membawakan materi. Tidak menutup kemungkinan nanti yang menjawab pun kelompoknya. Ataupun di luar kelompok yang sekiranya bisa. Jadi nanti mana kelompok yang terbaik membawakan presentasi akan saya kasih hadiah. Ya. Jadi kita berlomba yang terbaik. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya yang minggu kemarin, ya. Kan ada 6 kelompok itu ya. Nah, oke, silakan berkumpul. Kalian berdiskusi. Materi sudah saya sampaikan tadi itu. Baik, kalau sudah ditemukan materi yang bagus kelihatannya ya. Mungkin kelompok 1 ataupun sama kelompok 2 saya gabungkan jadi 1, kelompok 3 dan 4 saya gabungkan jadi 1, kelompok 5 dan 6 saya gabungkan jadi 1, karena hasil pemikiran antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu belum tentu sama. Kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian ini kelompok 3 dan 4 kira-kira sudah selesai atau belum? Sudah selesai. Oke, kelompok 5 sama 6 sudah juga ya? Oke, baik. Kalau sudah, sebelum kita memulai presentasi, kita akan melakukan ice breaking. Artinya ice breaking ini biar kita tidak terlalu artinya jutek lah istilahnya ya. Ya. Jadi silakan kamu fokus ke saya. Nggak perlu berdiri, tetap duduk aja ya. Tetap duduk aja. Jika guru berkata, pegang kepala, kamu harus melakukan. Jika tidak ada guru berkata, pegang kepala, jangan kamu lakukan. Paham ya? Guru berkata, pegang kepala. Kurang cepat. Kurang spontanitas. Guru berkata, pegang kepala. Sudah. Sebentar aja, nggak usah terlalu lama-lama. Nah. Pegang telinga. Nah, kan tidak ada guru berkata ya. Tidak ada guru berkata. Maksudnya ice breaking semacam ini biar kamu itu fokus. Karena kalau orang itu nggak fokus, dia menerima sebuah informasi itu akan salah paham, apalagi di pelajaran, gitu ya. Oke, baik, sekarang untuk kelompok 1, silakan presentasi. Baik, silakan, segera presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi kebutuhan. Pada dasarnya, setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Setuju nggak? Iya. Setuju. Misalnya, kebutuhan Anda adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi, semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, Anda pasti masih merasa belum puas. Nantinya, Anda akan membutuhkan hal-hal lain seperti handphone,
Nah, karena saking bermacam-macam, lebih baik kita jabarkan bersama yuk apa saja jenis-jenis kebutuhan dan alat pemenuhannya. Nah, ada ruang lingkup masalah ekonomi yaitu kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang diperoleh oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Adapun keinginan adalah segala sesuatu tambahan atau kebutuhan yang diharap dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut bisa lebih puas. Adapun kegunaan alat pemenuhan kebutuhan yaitu kegunaan bentuk atau fungsi, yang kedua kegunaan tempat atau place fungsi, yang ketiga adalah kegunaan atau time fungsi, dan kegunaan milik ownership fungsi. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya. Ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Mungkin ada yang mau bisa bantu jawabnya. Saya. Silakan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tuamu membeli alat masak, Tolong didengarkan yang lain ya. dan lain-lain. Halo. Tolong didengarkan temannya. Kebutuhan Jawab. tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan atau mobil. Oke. Ada pertanyaan lagi? 3 pertanyaan, kurang 2 berarti. Silakan, yang bertanya. Silakan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilmu? Apa yang dimaksud dengan benda ekonomi, benda bebas, dan benda elit? Ya, silakan. Bisa jawab? Yang bisa jawab? Oh, temannya sendiri. Oke, silakan. Benda ekonomi yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya membeli beras, baju, komputer, dan sepatu. Benda bebas atau disebut juga benda dan ekonomi. Benda non ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya. Misalnya cahaya matahari atau udara. Benda ini jumlahnya sangat melimpah hingga tidak dapat merugikan manusia. Contohnya menggunakan tabungan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak, maka penditipan rumahmu akan mengalami banjir. Terima kasih. Sudah cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang motif ekonomi. Teman-teman ada yang mengetahui apa itu motif? Motif berasal dari kata motif bahasa Inggris yang mempunyai arti alasan atau penggerak. Setiap alasan akan mendorong manusia dalam melakukan kegiatan, perbuatan atau tindakan. Contoh motif dalam ekonomi adalah sebagai berikut. Seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di sini ada pertanyaan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan motif intrinsik dan ekstrinsik? Motif intrinsik dan ekstrinsik. Ada teman-teman yang ingin yang cantik yang pintar ini? Terima kasih. Saya mau menjawab. Motif intrinsik yaitu motif ekonomi atas kemauan sendiri. Contoh motif intrinsik adalah ketika kamu lapar atau haus, kamu akan membeli makanan atau minuman. Kemudian motif ekstrinsik yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau dari luar diri sendiri. Contohnya adalah ketika kamu membeli makanan atau produk baru karena kemakan iklan di televisi. Terima kasih bantuannya teman-temannya untuk menjawab. Sudah. Ya, terima kasih. Baik,
akhirnya tuntas sudah diskusi kita ya. Seperti yang saya janjikan tadi, kelompok mana yang berhak mendapatkan hadiah uang. Di presentasi itu tidak hanya membaca aja, tapi bagaimana cara menyajikan, bagaimana cara membuat audien itu bisa mendengarkan dengan nyaman. Nah, hadiah ini jatuh pada kelompok 1 dan 2. Ya, silakan diterima. Baik, saya umumkan 10 aja ya, nggak usah banyak-banyak. 10 nilai teratas. Nomor 10 itu Dini Aminati ada? Dengan nilai 88. Kemudian Agam dengan nilai 88 juga. Peringkat pertama dipegang oleh Dena Melisa dengan nilai 98. Baik, terima kasih. Untuk tugas yang di rumah ya, untuk tugas yang di rumah, tolong perhatikan. Halo. Tolong perhatikan ya. Untuk tugas yang di rumah, yang sekiranya materinya yang berhubungan dengan kebutuhan, nanti kalian dari kelompok tadi itu ya, silakan kalian pergi ke sebuah pasar. Kemudian dari tugas tadi kira-kira mungkin ada yang kurang jelas? Nanti kalau bisa, ini hari apa ini? Hari Selasa, terakhir hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu rame-ramenya pasar. Rame-ramenya pasar. Nanti kalian di sana mengidentifikasi kira-kira kebutuhan yang paling banyak diminta sama konsumen itu apa. Contoh misalkan beras, ya, telur, apa lagi? Minyak, apa lagi? Daging ayam. Nah, nanti harapannya setelah kalian bisa memahami, bisa mengidentifikasi tentang kebutuhan tadi itu, nanti kalian akan paham. Dan paham gak hanya tentang itu aja, tapi juga paham tentang harga-harga perubahan yang selalu fluktuatif, naik turun. Gitu ya? Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, karena memang waktunya sudah hampir habis ya. Oke, bisa kita akhiri, dan harapan saya tetap jaga kesehatan walaupun PPKM sudah dicabut, tetap jaga kesehatan ya. Oke. Sebelum kita tutup, silakan kita berdoa sebagai ucapan terima kasih karena sudah melakukan aktivitas dengan lancar ya. Silakan berdoa. Siapa yang memimpin, ketuanya? Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.